manusia pengen terbang seperti burung? Jawabannya sejak abad ke-6. Seorang ilmuwan mencoba membuat alat untuk terbang dan berhasil melayang di udara selama 10 menit. Sejak itulah manusia terus berusaha membuat alat untuk terbang sampai terciptalah pesawat pada tahun 1903. Sebelumnya ada juga alat untuk terbang bernama Zeppelin. Bisa terbang karena menggunakan kantong udara seperti balon raksasa. Zeppelin menggunakan gas helium yang mudah terbakar, jadi sangat berbahaya. Makanya balon raksasa ini hanya digunakan untuk membawa penumpang selama 36 tahun. Berbeda dengan pesawat yang sudah digunakan lebih dari 100 tahun sebagai alat transportasi. Teknologi penerbangan pun makin berkembang. Gak sekedar untuk alat transportasi, tapi juga bisa memanjakan penumpang dengan berbagai fasilitas. Mulai dari pesawat komersial, sampai private jet yang biasa dipakai para sultan. Indonesia juga gak mau ketinggalan dong. Kita juga punya pabrik pesawat yang digunakan di dunia internasional. Halo Kak, aku mau tanya-tanya boleh? Boleh. Ayo nyanyi kacang duduk. Ayo. Nah, kakak tahu pesawat kan? Pernah naik pesawat? Udah. Nah, ini ada 2 gambar. Yang mana pesawat Boeing, yang mana pesawat Airbus? Oke deh. Ini yang Boeing pasti. Betul. Ini Airbus. Betul, tapi tahu nggak perbedaannya? Dari bentuknya sih emang beda. Nah, betul dari bentuknya. Jadi Nyil, kasih tahu Nyil. Nah, yang Boeing ini ujung dekannya lebih lancip Kak. Nah, kalau yang Airbus lebih bulat dekannya. Terus kalau dari bentuknya Nyil, nah kalau dari bentuknya Boeing ini lebih ramping. Tapi tuh lihat yang Airbus lebih besar Kak. Nah, karena sudah tahu perbedaannya, jadi abis ini kita keliling-keliling naik pesawat, kita traveling, tiket pesawatnya dibayarin Unyil. Hah, Kak Tinggo? Enggak. Aku kan nggak punya duit Kak Tinggo. Ini dia pesawat ukuran kecil yang paling laris dipesan di seluruh dunia. CN235-220. Buatan PT Dirgantara Indonesia. 100% karya anak bangsa. Sudah 48 unit dipesan oleh berbagai negara. Dari Korea Selatan sampai Turki. Dari Uni Emirat Arab sampai Senegal. Unyil dan semua masyarakat tanah air jelas bangga ada produk Indonesia diakui dunia. Gak sembarang negara loh bisa bikin pesawat kayak gini. Dari 200 negara di dunia, hanya 20 negara saja yang bisa memproduksi pesawat secara utuh. Salah satunya ya Indonesia. Tapi apa sih keunggulan pesawat mungil ini? Ikutin Unyil yuk, kita tengok langsung ke pabriknya. Nah, disinilah tempat perakitan pesawat CN235-220. Ada di Bandung, Jawa Barat. Bahan utama pembuatan material pesawat terbang adalah aluminium alloy, campuran tembaga, magnesium, mangan, dan seng. Bahan ini terbukti tangguh dan kuat di segala medan. Bagian pesawat yang dibuat harus presisi. Potongannya mesti sama persis dengan rancangan yang sudah dibuat. Ada yang dipotong secara manual menggunakan tangan. Ada juga yang melalui mesin dan komputerisasi atau istilahnya machining. Seperti proses melubangi blok bongkahan ini. Proses melubangi logam sengaja dilakukan di dalam cairan pendingin yang disebut air coolant. Soalnya proses melubangi ini butuh waktu lama yang bakal menghasilkan panas. Makanya butuh didinginkan di dalam air. Setiap komponen akan diperiksa dan dicek ulang di bagian quality control. Diperiksanya pakai alat canggih ini yang bernama Coordinate Measuring Machine. Gak boleh ada kesalahan atau meleset 1 mm pun. Untuk rangka pesawat dikerjakan di mesin yang disebut high speed machine. Mesin canggih dan modern buatan Jerman. Selanjutnya tahap pengecatan. Pengecatannya gak boleh sembarangan. Sebelum dicat, bagian pesawat harus dihaluskan terlebih dahulu.
Untuk bagian pesawat yang kecil, pengerjaannya bisa dilakukan secara manual seperti ini. Terakhir adalah proses pemasangan komponen, atau istilahnya final assembling. Dari kelistrikan, mesin, sampai badan pesawat dirakit di tahap ini. Semuanya harus terpasang sempurna. Makanya, staf yang ada di bagian ini harus memiliki sertifikasi khusus. Dalam 1 tahun, PT Dirgantara Indonesia bisa memproduksi 4-5 buah pesawat CN235-220. Ini pesawat ini konfigurasi dari DAS 10 ke 220. Nah, dari 220 itu yang dirubah adalah engine-nya dirubah, ya. Terus flap-nya sama leading edge-nya juga dirubah. Nah, terus beberapa semua komponen kaitannya dengan avionik itu semua sistem baru. Terus harness, wiring, perkabelan itu juga semua diganti baru. Biarpun ukurannya kecil, pesawat ini memang istimewa. Pesawat CN235-220 ini mampu mengangkut berat hingga 4.300 kg atau setara 36 penumpang. Bukan cuma buat pesawat sipil aja, pesawat ini bisa dibuat sesuai permintaan pembeli. Bisa digunakan untuk pesawat perorangan atau VIP, sampai misi militer. Bisa juga untuk bantuan bencana, SAR, hingga kargo. Ini berkat keberadaan rem door atau pintu belakang yang bisa dibuka tutup hanya dalam waktu 2 menit saja. Keunggulan lainnya bisa lepas landas di jarak yang sangat pendek atau istilahnya short take off and landing. Bisa di landasan beraspal maupun rumput, sangat cocok di negara yang berkontur pegunungan. Ukurannya yang kecil juga memudahkan pesawat ini bermanuver. Soal mesin, sudah memakai mesin termutakhir. Bisa terbang hingga ketinggian 25.000 kaki dengan kecepatan mencapai 237 knots. Bahan bakarnya juga irit. Sekali pengisian, pesawat CN235-220 ini sanggup terbang hingga 11 jam atau setara 1,173 km non-stop. Sudah ada fitur autopilot juga loh. Dengan segala keunggulan tersebut, gak heran deh kalau pesawat buatan PT DI ini sudah dipakai oleh banyak negara di seluruh dunia. Pesawat ini kebanyakan customernya adalah militer. Jadi keunggulannya ya bisa digunakan untuk dropping pasukan karena kita mempunyai ram door di belakang itu untuk dibuka kemudian untuk dropping pasukan. Kemudian juga bisa digunakan untuk search and rescue atau SAR. Jadi itu bisa untuk mencari survivor di laut atau di mana dengan menggunakan sudah dilengkapi dengan FMS yang dimasukkan ke situ untuk membuat patternnya bagaimana sehingga memudahkan pilotnya untuk mencari sesuatu di lautan atau di darat untuk mensar seseorang. Pengguna CN235-220 tersebar di Asia, Afrika, hingga Amerika Selatan. Gak menutup kemungkinan jumlah negara-negara tersebut akan semakin bertambah. Soalnya PT DI merupakan satu-satunya industri manufaktur pesawat terbang di dunia yang memproduksi pesawat CN235. Wah, peluang emas nih. Unyil dan seluruh rakyat Indonesia pasti berharap PT DI bisa semakin maju dan hebat lagi. Bravo! Ngapain sih kating gue niup balon gitu? Ini Nyil, aku dulu jago banget niup balon. Tapi kayaknya skill aku udah mulai berkurang nih Nyil. Emang kating gue ngapain sih? Ya, aku pengen ngasih surat cinta buat Doi Nyil. Kating gue mulai halu deh, halu terus. Ya kan siapa tahu bisa Nyil. Ini katanya balon juga bisa jadi alat terbang Nyil. Daripada halu-halu, mending lihat yang satu ini nih, produksi galon udara di Spanyol. Ada Nyil, ada katinggu. Langsung aja likutannya, cekidot. Bentar Nyil ya, nih aku buat Unyil. Pegang Nyil. Nih dia liputannya. Katinggu. Dunia
penerbangan gak melulu soal alat transportasi. Meski sederhana, alat terbang seperti balon udara masih diminati. Bukan untuk transportasi, tapi untuk wisata. Tidak banyak produsen balon udara di dunia. Salah satu paling terkenal ada di Spanyol. Sudah 30 tahun membuat balon udara untuk diterbangkan di berbagai negara. Balonnya juga nggak melulu berbentuk bulat, bisa dibuat jadi berbagai macam bentuk yang unik. Semua bagian balon udara, mulai dari keranjangnya, envelope atau kantong udara, tabung gas, sampai wadah pembakarannya, semua dibuat di sini. Pabrik ini sudah membuat lebih dari 500 balon udara setiap tahunnya loh. Bentuk dan ukurannya macam-macam. Ada yang untuk 2 penumpang, sampai ada juga yang memuat 24 penumpang. Setiap balon udara yang dibuat selalu dites dulu untuk mendapatkan sertifikat layak terbang. Perpaduan bahan plastik dan karet menjadikan balon udara ini tahan gesek, tahan aus, tahan terhadap bahan kimia ringan, serta lebih stabil pada suhu panas dan dingin. Untuk keranjang terbuat dari rotan, bahannya ringan dan tahan lama. Biasanya rotan direndam dulu selama 1 jam sampai lentur dan mudah dibentuk. Buat rangkanya tetap pakai besi biar lebih kokoh dan gak gampang rusak diterpa angin. Barang-barang murah dijual di Jerman. Apa mungkin? Di Eropa kan semuanya serba mahal. Jangankan barang, air putih aja harganya mahal. Coba-coba kita buktikan. Halo Kak Mega. Halo Kang Ega. Halo Unyil dan Tenggo. Kak, emang kalau di Jerman itu ada pasar barang-barang murah ya Kak ya? Iya bener banget, jadi sekarang aku kebetulan lagi ada di Mauer Park. Dan ini adalah tempat dimana kalau misalnya kalian mau cari barang murah, tapi ya gitu barang-barangnya bekas. Ya kalau kayak gitu mah barang-barang second dong Kak. Jauh-jauh ke Jerman masa beli barang bekas? Jangan salah, justru barang-barang di sini walaupun bekas tapi kualitasnya masih oke. Ya langsung aja ya aku tunjukin. Ayo boleh Kak, aku ikut Kak. Aku penasaran banget nih. Bukan cuma negara kita aja yang hobi jual beli barang bekas alias barang pre-love. Jauh-jauh jalan ke Jerman ketemunya pasar loak, sebutannya Flohmarkt. Salah satunya Mauer Park Fly Market, pasar loak yang diminati warga Berlin sejak 2004. Lokasinya di Prenzlauer Berg. Kalau mau masuk area pasar loak harus menunjukkan sertifikat vaksin dan personal ID. Pasar loak ini bukannya cuma hari Minggu aja, terbuka untuk warga Berlin dan wisatawan. Karena lagi musim dingin, suasana pasar loak gak seramai musim panas. Wah, barang apa aja sih yang bisa kita dapat dari pasar ini? Yuk kita explore. Pakaian sudah pasti ada dong. Barang rumah tangga ada. Pajangan ada. Koleksi barang vintage atau zaman dulu yang antik-antik ada. Ada pedagang dadakan yang menjual barang pribadinya. Ada juga tetap yang memang cari cuan dari barang bekas. Penasaran dengan harganya? Kira-kira sama atau beda jauh sama barang baru atau tidak ya? Beberapa barang sih harganya sudah tetap alias nggak bisa ditawar. Tapi berbeda dengan barang pribadi yang masih bisa ditawar. Kita bisa dapat harga 50-70% lebih murah dari barang baru. Pembayarannya bisa cash atau cashless. Nah ini tadi dia hasil belanjaanku. Nah kalau misalnya harga baru, aku yakin banget ini bisa lebih dari 1 juta kali ya. Cuman aku bisa dapat ini dengan harga yang jauh lebih murah. Mungkin bisa 50% atau 70% lebih murah kalau dibanding aku beli baru gitu. Jadi worth it banget. Warga Jerman memang senang jual beli barang bekas. Bukan cuma supaya hemat, tapi hitung-hitung sekalian ngurangin sampah. Biar hidup zero waste gitu. Selain itu, mereka juga senang berburu barang antik yang udah gak diproduksi lagi untuk dikoleksi. Apalagi barang-barang limited edition yang susah dicari.
So I personally love flea markets. I guess the people and the experience is just something different than buying in a store. And I mean, it's also great because it's like so much more eco-friendly. Keuntungan jadi pedagang privat di sini tidak perlu registrasi terlebih dahulu. Mau berjualan tiap minggu juga boleh. Yang penting barang-barang yang dijual masih layak pakai. Biar pengunjung senang, pedagang cuan. Sedih banget, jualan aku nggak laku-laku, Nyil. Iya ya Ketinggo, padahal udah pindah tempat ya Ketinggo ya. Apa jangan-jangan karena penampilan aku kali, Nyil ya? Ih, kalau penampilan kan denger sekian Ketinggo. Yang penting itu apa yang dijual. Emang Ketinggo jual apa sih? Katenggu sih jual ini, Nyil. Lah, ini ngegajuk aku. Ketinggo jahat banget sih. Sebagai tempat yang ramai pengunjung, jadi kesempatan nih buat para pengusaha kuliner untuk mencari cuan. Pedagang untung, pengunjung juga untung. Bisa isi perut setelah energi terkuras karena berbelanja. Aduh, makan apa ya, Nyil ya? Ketinggo lapar. Iya lapar. Tapi aku pengennya yang enak tapi murah juga. Nih aku tahu Ketinggo. Gimana kalau kita makan street food? Street food, Nyil? Jangan nanti perutku sakit gimana? Takut gak higienis. Ih tenang, Unyil punya tipsnya nih. Ada tipsnya Nyil? Ada. Yang pertama itu, tanya dulu bahan makanannya. Takutnya ada yang bikin Ketinggo sakit perut. Kayak yang kedes-kedes gitu Ketinggo. Oh iya juga ya. Terus ada lagi nggak, Nyil? Yang kedua, makanannya kalau misalkan makanan seafood harus go ogat Ketinggo. Siap-siap kalau nanti alergi. Oh iya juga ya. Untung aja nggak ada alergi. Terus, Nyil? Yang terakhir, pastikan diolah sampai mateng Ketinggo. Wah, kalau kayak gini jadi pengen makan di pinggir jalan nih. Ayo, Nyil, temenin aku cari abang-abang jajan-jajanan yuk. Ayo Ketinggo. Deretan food truck di Mawar Park hadir bersamaan dengan Pasar Loak. Jadi cuma ada di hari Minggu aja. Makanan berat, makanan ringan, sampai pelepas dahaga ada. Mau makanan gurih atau manis, dari Eropa sampai Asia ada. Yuk kita hunting. Paling banyak kita jumpai sih ada sosis panggang dan steak. Wah ternyata bukan cuma kuliner khas Jerman aja. Kuliner tradisional khas Peru juga ada. Namanya empanadas. Bentuknya mirip pastel, tapi lebih besar. Isinya keju dan bayam. Rasanya tuh enak banget, kulitnya tuh lebih tebal daripada pastel, jadi lebih berasa gitu dan gurih, enak banget sih. Terutama kan ada keju, jadi lebih unik dibanding yang di Indo. Salah satu yang antriannya cukup panjang dan bikin menyita perhatian, ini nih, Korean Food Truck. Makanan Korea ini adalah salah satu hidangan halal. Pemiliknya asli orang Korea yang sudah 45 tahun tinggal di Berlin loh. Und was verkaufen Sie genau hier? Ja, in erster Linie koreanisches Essen, ne? Auch halal, auch die einzigen in Berlin, die ich kenne, die koreanisches Halal anbieten. Bulgogi, klassisch halt mit Reis, Kimchi halt, alles hausgemacht. Dann Gemüsepuffer auch nach dem Familienrezept mit Kimchi drin. Und gedämpfte Teigtaschen und die Glasnudeln, Zapse, ja, aus Süßkartoffeln mit verschiedenen Gemüse. Viele veganen Sachen halt, kann man aber kombinieren mit Fleisch. Sama seperti Pasar Loak, pedagang food truck bisa berganti-ganti setiap minggunya. Ternyata bukan cuma warga Berlin aja yang penasaran dengan food truck dari berbagai negara ini. Wisatawan jauh-jauh datang ke sini. So which food from which country have you guys tried in the street food market? I bought the Korean. And I bought burritos. And which one do you guys like better? Or which one? Or is it all delicious? Yeah, It's all delicious. for me they're both very good. Yeah. Orang-orang pada makan makanan street food, aku nggak mau kalah, Nyil. Nah Ketinggo, di sini mah nggak ada street food Ketinggo. Sama Ketinggo apapun bisa dijadiin, Nyil. Hah, masa sih? Nih, lihat nih, Nyil. Ini namanya street food, Nyil. Makan di pinggir jalan. Makan di street food. Nih dia. Nah nggak kayak gini juga kali konsepnya Ketinggo. Udah aku nggak mau kalah. Yang penting kan street food, Nyil. Nyil mau? Ya udah, kalau mau.
melihat sisi lain warga Jerman yang identik dengan kecanggihan teknologi. Besok kita bakal seru-seruan lagi nih. Jangan sampai ketinggalan ya.